Selamat pagi Bapak Ibu, saya sedang bersama dengan Pak Sofwan, guru matematika SMP Negeri 1 Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Saya ingin menanyakan mengenai akar permasalahan dari numerasi yang memiliki tingkat capaian yang kurang baik. Silakan Pak. Ya, ini menurut saya anak-anak dalam memahami numerasi itu kurang. Saya pikir yang pertama adalah kurangnya minat belajar anak-anak di daerah kita, Bapak. Kita pahami sendiri kalau kita ini tempatnya di pelosok di tengah lautan. Yang kedua, mereka kurang berminat karena merasa asing dengan simbol-simbol matematika seperti alfa, beta, gamma, yang sebenarnya bukan hanya di matematika saja tetapi di IPA pun juga ada. Cuma mereka itu asing dengan hal kayak gitu, jadi mereka merasa kesulitan, sehingga efeknya ya itu tadi, ketika mengikuti ANBK di bagian numerasinya kurang maksimal. Yang selanjutnya adalah ini, mereka memang banyak yang faktor di luar minat belajarnya kurang mendukung, seperti faktor di luar seperti orang tua atau lingkungan masyarakat yang kurang mendukung dalam memberi semangat mereka dalam belajar. Kira-kira solusi apa Pak yang kita gunakan pada proses pembelajaran untuk menaikkan atau meningkatkan proses capaian daripada numerasi? Saya kira untuk solusinya yang pertama, kita harus membuat pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua, selain pembelajaran, kita juga harus menceritakan, menyampaikan kepada anak-anak apa fungsi materi yang sedang kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah karena sekarang ini semua serba digital, pembelajaran yang harus berbasis digitalisasi, maka minimal kita harus mengajarkan ke anak-anak bagaimana pembelajaran secara digital, salah satunya melalui platform Merdeka Mengajar, yaitu di seri numerasi. Mungkin yang kedua yaitu kita harus pengoptimalan media pembelajaran seperti alat-alat peraga dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari agar mereka lebih real dalam memahami matematika. Salah satu, kemudian yang selanjutnya untuk penyediaan alat-alat peraga ini kita juga berusaha terus. Mari kita bareng-bareng dorong untuk kepada sekolah menganggarkan pengadaan alat peraga melalui dana BOS. Saya kira itu, Pak. Terima kasih atas informasinya dari akar masalah capaian numerasi SMP Negeri 1 Pulau Panjang. Suka membaca menggunakan buku atau handphone? Menggunakan handphone. Kenapa lebih suka menggunakan handphone? Lebih menarik. Lebih? Gampang menarik. Lebih menarik. Kemudian apa lagi? Bagus. Lebih praktis ya. Dapat digunakan berkali-kali. Adik-adik, kita bertemu lagi pada pelajaran materi IPA kelas 7 tentang pengukuran.
Dalam hal ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur tentang satuan-satuan serta alat ukur yang akan kita gunakan. Sebenarnya apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mengetahui besar kecilnya atau banyak sedikitnya objek atau benda dengan alat ukur tertentu. Dalam suatu percobaan, pengukuran dilakukan dengan kualitatif. Kualitatif berupa deskripsi menggunakan kata-kata. Dan yang kedua berupa kuantitatif, berupa pengukuran kita menggunakan angka dan pengamatan menggunakan alat ukur yang tertentu. Apa yang kita ukur dalam suatu pengukuran? Yang kita ukur dinamakan dengan besaran. Jadi, besaran ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Nah, apa saja yang menjadi besaran pokok? Kita akan bahas satu persatu. Besaran pokok adalah panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus, dan intensitas cahaya. Ada 7 besaran pokok. Namun, yang membedakannya dengan besaran turunan itu didapatkan dari operasi matematika yang biasanya dari 2 atau lebih perkalian dari besaran pokok. Contohnya, kecepatan, hasil bagi daripada panjang dan waktu. Satuan adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Contohnya, Zilong mengambil segenggam pasir. Zilong mengambil semangkuk pasir. Segenggam dan semangkuk itu merupakan sebuah satuan. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus, dan intensitas cahaya. Dan semuanya memiliki satuan-satuan yang berbeda. Dimulai dari meter, kilogram, sekon, kelvin, mol, ampere, dan kandela. Yang berikutnya kita akan mengkonversikan satuan berikut menjadi satuan baku atau SI standar internasional. 5 km berapa meter? Nah, di SD sudah kita pelajari tentang kilometer, hekto, deka, meter, desi, senti, dan mili. Setiap turun berarti dikali dengan 10.
Jadi kalau mengkonversikan satuan berikut menjadi satuan baku, yaitu 7 cm berapa meter, berarti kalau dari cm dia naik ke meter, naik sebanyak 3 kali, berarti dia dibagi dengan 100. Maaf ya, di sini 100. Jadi kalau dia naik 100, berarti dibagi dengan 100. Nah, hasil teknik daripada pengukuran. Yang pertama adalah memastikan pengukuran pada alat ukur angka pada 0. Kemudian mencatat hasil pengukuran. Nah, di sini Bapak akan menerangkan cara mengukur menggunakan penggaris. Jadi, kita mengukur dari titik 0 dan sejajarkan benda dengan penggaris. Pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0. Kemudian perhatikan bilangan yang sejajar pada ujung yang lainnya. Nah, kegiatan pengamatan atau melihat ukuran dari suatu benda adalah lurus dari titik pangkal yang satu, yaitu titik pangkal A, dan titik pangkal yang kedua, yaitu titik pangkal B. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.